Akhir-akhir ini sangat banyak ujaran kebencian yang mengeksploitasi identitas tertentu. Berbeda dengan hate speech, kali ini kita akan membahas hate spin. Hate spin bukanlah ujaran kebencian belaka, tetapi pelentiran kebencian, sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekedar hate speech. Apa yang kemudian dimaksud sebagai hate spin? Sherian George dalam bukunya Hate Spin mendefinisikan hate spin atau pelintiran kebencian sebagai strategi politik dalam merekayasa ketersinggungan dan mengeksploitasi identitas tertentu dengan tujuan memobilisasi pendukung dan menekan lawan. Jadi di satu sisi dia memobilisasi pendukungnya dan di sisi yang lain ia menekan lawan. Nah, siapa yang kemudian menjadi aktor dari hate spin ini atau pelintiran kebencian ini? Mereka adalah maklar politik yang merusak nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana kata Sorensen dalam bukunya Demokrasi dan Demokratisasi, nilai-nilai demokrasi itu adalah kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan. Itu dirusak oleh mereka yang berprofesi dalam tanda kutip maklar politik. Mereka menyebarkan hate spin atau pelintiran kebencian. Mereka bisa saja orang-orang yang berada di media massa atau di belakang media sosial. Mereka bisa saja disebut sebagai buzzer atau pendengung. Mereka pula bisa disebut sebagai troll. Jika ia dibayar, maka ia disebut sebagai buzzer. Tapi jika ia bermotivasi sebagai seorang individu belaka untuk merusak ruang publik di sosial media, maka ia disebut sebagai troll atau pengganggu. Nah, tetapi selain buzzer, troll, dan tidak profesionalnya jurnalisme, ada satu aktor juga yang bertanggung jawab terhadap hate spin, yaitu fitur yang ada di sosial media atau algoritma. Misalnya echo chambers yang membuat ruang gema antara satu user dan user lain merasa saling berada pada kebenarannya masing-masing. Nah, inilah yang membuat kita merasa selalu benar dan orang lain salah, sehingga kita berhak untuk mengujarkan kebencian atau bahkan memelintir kebencian kepada orang lain. Sebenarnya aturan hukum sudah menjadi pelindung bagi hate spin ini, misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu hak asasi manusia, termasuk pula pada Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE, dan yang paling terbaru yang sementara digodok oleh DPR dan Presiden adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain negara, nasihat-nasihat agama yang mengandung nilai-nilai kebaikan juga berperan dalam mencegah terpelintirnya kebencian di ruang publik. Kita masuk misalnya ke dalam beberapa studi kasus. Misalnya di dalam dunia Islam kita tahu ada pelintiran kebencian terhadap Satanic Verse karangan Salman Rushdie yang pada akhirnya ia kemudian dibunuh oleh seorang militan. Novel Satanic Verse yang ditenggarai mencederai nilai-nilai agama Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, itu memancing perdebatan publik. Ia kemudian memelintir kebencian di ruang sosial. Selain Satanic Verse, di dunia Islam kita juga kenal ada isu atau tragedi Charlie Hebdo, yang mana seorang kartunis asal Denmark menggambar wajah Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam Islam itu sesuatu yang dilarang. Dan yang terakhir dalam dunia Islam pula, studi kasus terhadap pelintiran kebencian adalah film Innocence of Muslim, yang mana di situ dijelaskan tentang betapa nilai-nilai Islam itu direndahkan. Pelintiran kebencian itu mewarnai dunia Islam. Selain dunia Islam, pelintiran kebencian atau bagaimana kebencian itu diputarbalikkan juga mendera negara-negara lain. Misalnya di India, melalui Pilpres India pada tahun 2014, Narendra Modi menggunakan sayap kanan Hindu, dalam hal ini fundamentalisme Hinduftah, untuk memecah belah ruang sosial antara Hindu di satu sisi, Islam di sisi yang lain, dan termasuk pula komunisme. Sementara di Amerika sendiri, pelintiran kebencian itu diutarakan oleh para orang-orang yang mengklaim diri sebagai white supremacy. Sehingga yang terjadi Islamofobia di satu sisi, termasuk anti-imigran. Misalnya kita tahu yang paling viral adalah kekerasan dari Black Lives Matter, di mana George Floyd itu diinjak oleh seorang polisi berkulit putih, termasuk pula anti-imigran yang membangun tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko. Pelintiran kebencian itu kemudian diperlebar oleh Pilpres Amerika pada tahun 2016 oleh kemenangan Trump, maupun Pilpres Amerika pada tahun 2020.
Sementara di Indonesia sendiri, kita tahu pelintiran kebencian itu dilempar ke sana kemari atau dijadikan sebagai komoditas politik oleh sebagian orang. Misalnya sebut saja tragedi Ahmadiyah, tragedi pengusiran Syiah di Sampang, tragedi Kristen, bagaimana gereja-gereja itu ditolak keberadaannya oleh mayoritas agama tertentu, termasuk pula etnis Tionghoa. Nah, identitas-identitas minor seperti itu sangat rawan dieksploitasi oleh mereka yang gemar melakukan pelintiran kebencian. Mereka menjadikan kebencian sebagai komoditas dalam profesinya. Itulah mengapa dia disebut sebagai maklar politik. Nah, disinilah urgensi media dan civil society itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai jurnalisme atau media justru menjadi fasilitator kebencian. Media mestinya harus menjadi pengawas atau watchdog journalism. Karena maklar politik ini harus dilawan dengan jurnalisme yang profesional atau paling tidak oleh media publik yang tidak pro terhadap oligarki, yaitu pengusaha besar dan penguasa yang sementara berkuasa. Misalnya ada buku yang menarik yang berjudul Kuasa Media di Indonesia. Kita melihat ternyata para oligar itu mereka pula yang menguasai 8 media besar di Indonesia yang menyokong penguasa atau kekuasaan baik itu di pilpres maupun di pilkada dan pemilu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kontranarasi utamanya bagi civil society yang mayor seperti NU dan Muhammadiyah, karena sebenarnya hate speech ini dilakukan oleh minoritas rentan. Jika silent majority itu kemudian diam dan tidak melakukan kontranarasi, maka mereka akan mengobrak-abrik demokrasi yang ada di Indonesia. Saatnya kita menyadarkan silent majority dan melaporkan ujaran kebencian yang dilakukan para maklar politik tersebut, baik itu dalam profesinya sebagai buzzer ataupun kesenangan belaka seperti seorang troll. Karena yang perlu kita pahami, jika kita tidak menjaga demokrasi kita, maka demokrasi kita akan mengalami kematian. Sebagaimana buku yang berjudul Mengapa Demokrasi Mati di Amerika, itu disebabkan para warganya tidak menjaga demokrasinya sendiri. Sebagai penutup, izinkan saya untuk memberikan rekomendasi terkait apa yang harus kita lakukan pada pelintiran kebencian. Yang harus kita lakukan adalah mengembangkan pluralisme asertif. Pluralisme didefinisikan sebagai pandangan yang meyakini keragaman umat manusia, baik itu dalam agama, suku, dan antar golongan. Sementara asertif adalah sebuah kemampuan untuk mengkomunikasikan keinginan atau perasaan kita, bahkan pikiran kita tanpa menyakiti pihak manapun atau pihak lain atau the others. Sehingga komunikasi asertif yang perlu kita bangun itu berbasis pluralisme, yaitu bagaimana kita membangun komunikasi tanpa menyakiti pihak lain. Kebencian adalah api yang membakar seluruh kekerasan yang melanda negeri kita, bahkan seantero dunia saat ini. Saatnya negara menindak mereka, baik itu melalui delik aduan maupun undang-undang yang memang membolehkan untuk menindak para pelaku atau penebar kebencian. Platform juga berperan penting dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pelintiran kebencian, baik itu dalam fitur maupun penghapusan konten-konten yang sifatnya kebencian. Misalnya Angela Merkel di Jerman itu mendenda sosial media atau platform sosial media yang tidak menghapus konten-konten negatif. Dan terakhir, sebagai civil society, kita semua harus berperan demi demokrasi yang lebih beradab. Karena kalau bukan kita yang menjaga demokrasi kita, maka demokrasi kita akan mati. Selamat menjaga demokrasi dan menutup segala keram pelintiran kebencian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.